RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kalau terkait kesiapan Polres Malaka, khususnya personil yang dilewatkan dalam pengamanan pemilu 2024 ini atau pengamanan OMB, personil yang dilibatkan itu termasuk polsek jajaran itu sekitar 283 personil. Pukulnya waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 November 2023. Dua informasi mengawali berita pagi ini. 65 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kupang menerima SK. Jelang pemilu 2024, Polres Malaka meminta penambahan personel dari Polda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Ada 65 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kupang terdiri dari PLKB, tenaga pramusaji, dan tenaga keamanan menerima SK. Selengkapnya Harsono melaporkan. Saya kira ya sangat mudah mendapatkan program P3K menjaluri kelasnya di investasi. 65 surat keputusan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diserahkan oleh Bupati Kupang Korinus Masneno kepada 65 orang, masing-masing terdiri dari tenaga PLKB, tenaga keamanan, dan tenaga pramusaji di lingkungan DP2KBP 3A Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan tugas yang dipikul cukup berat dan harus mampu membimbing masyarakat dalam tugas dan bidangnya. Meski demikian, harus dapat menjadi tauladan bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Pembinaan yang paling baik bagi orang Kabupaten Kupang adalah keteladan, bukan teori tapi keteladan. Demikian juga dalam mengemban tugas penyuluhan melayani masyarakat baik di kecamatan maupun di desa kelurahan harus benar-benar dapat menjaga diri dengan tanggung jawab penuh. Jaga diri karena kalian bertugas sampai di kecamatan dan desa. Tugas PLKB sangat mulia, berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama para ibu-ibu yang membutuhkan. RRI Kupang, Harsono melaporkan. Pendengar, optimalisasi pengelolaan daerah aliran sungai atau Dias Terpadu BTN Romina Pemprov Nusa Tenggara Timur gandeng Ikrar Indonesia melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Das Terpadu. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
Konsep optimalisasi implementasi pengelolaan DAS terpadu yang memasuki tahap pengumpulan data sekunder disampaikan Koordinator International Center for Research in Agroforestry ICRAF Indonesia di sela-sela kegiatan diskusi grup terpimpin dengan melibatkan para stakeholder terkait di Swiss Bell Court Hotel Kupang. Yadi Fredrik Nomini juga memastikan penyusunan RPD DAS terpadu dengan cakupan intervensi pada 2 DAS mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat terimplementasi secara maksimal berdasarkan realita kondisi terkini. Nah, seperti yang kita ketahui, RPDAS terpadu untuk DAS Benen dan Wilhelmina sudah disusun sejak 2010 dan 2012 yang lalu. Dan dari hasil monitoring dan evaluasi, rencana pengelolaan DAS tersebut yang telah disusun kurang efisien untuk dipergunakan sebagai acuan pengelolaan DAS di 2 DAS tersebut berdasarkan kondisi terkini, perubahan regulasi, dan lain-lain. Lebih lanjut, Yani Fredrik Nomeni juga menjelaskan aspek-aspek pertimbangan terhadap tingkat akurasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam revisi kebijakan pengelolaan DAS terpadu. Yang pertama, dari aspek biofisik tentu terjadi perubahan di kedua DAS tersebut, DAS Benen dan Wilhelmina. Dari aspek regulasinya pun demikian, sehingga tidak memungkinkan untuk RPDAS ini bisa diimplementasikan. Salah satu contoh adalah adanya Undang-Undang 14 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kewenangan pengelolaan DAS itu dialihkan ke pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pelaksanaannya di tingkat kabupaten kota itu tidak menjadi efisien lagi untuk dilakukan. Hal itu yang sebenarnya menjadi salah satu kunci kebijakan yang berubah, di mana kita harus menyesuaikan RPDAS yang baru sekarang ini. Rencana perubahan atau revisi terhadap regulasi pengelolaan DAS terpadu yang terkomunikasi dalam ruang diskusi grup terpimpin atau Focus Group Discussion (FGD), kerja kolaboratif ICRAF Indonesia dengan Forum DAS Nusa Tenggara Timur bersama Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPDAS Noelmina yang melibatkan unsur stakeholder baik dari perguruan tinggi dan LSM terkait nantinya menjadi referensi dalam perumusan arah kebijakan strategis pengelolaan DAS terpadu sehingga dapat terimplementasi secara baik tidak saja di level provinsi tapi juga di tingkat kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Dari Tempelor 8, Alfred Cengge, Pro 1, RRI Kupang. Pendengar, Dandrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Fabrial Buyung Sikumbang pimpin upacara ziarah nasional Hari Pahlawan tahun 2023 di TMP Dharma Loka Kupang. Berikut laporan disampaikan Vence Sakarias. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Fabrial Buyung Sikumbang bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kota Kupang pada Jumat 10 November 2023. Upacara ziarah nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Komandan Upacara Kasdim 1604 Kupang Letnan Kolonel CZI Sunardi ditandai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara dan doa untuk arwah para pahlawan serta penghormatan terakhir dan peletakan karangan bunga di depan Tugu Taman Makam Pahlawan. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Fabrial Buyung Sikumbang menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023, di mana sebagai bangsa yang besar harus bisa menghargai dan menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri ini. Bagaimana mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, tentu gelora atau semangat perjuangan akan terus dilanjutkan karena tugas yang diemban saat ini lebih berat. Ya, tentunya pada hari ini kita melakukan ziarah nasional dalam rangka Hari Pahlawan. Bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Tentunya gelora semangat perjuangannya harus terus dilanjut karena tugas kita sekarang lebih berat. Kalau dulu kata Bung Karno itu melawan penjajah, sekarang bisa melawan bangsa sendiri. Artinya kita siap untuk terus semangat membangun, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga pengorbanan dari para pahlawan kita itu tidak sia-sia. Saya yakin dan percaya kita semua di sini komitmen yang baik untuk bisa sama-sama. Lebih lanjut, dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Fabrial Buyung Sikumbang menegaskan pengorbanan dari pahlawan tidak bolehlah sia-sia. Yakin dan percaya kita semua di sini menggelorakan semangat perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif sehingga bangsa menjadi bangsa yang besar, semakin maju dan semakin disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Pendengar,
Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Menyongsong pemilu serentak tahun 2024, Polres Malaka meminta dukungan tambahan personil dari Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut Maria Kehi melaporkan. Guna menciptakan suasana aman dan damai pada pemilu serentak tahun 2024, Polres Malaka satukan barisan lakukan operasi Manta Brata di Kabupaten Malaka. Diketahui Polres Malaka saat ini memiliki personil sebanyak 283 personil. Kapolres Malaka Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Rudi Junus Jakopledo melalui Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polres Malaka AKP Immanuel Sabaneno kepada RRI mengatakan untuk pengamanan Polres Malaka telah membackup personil termasuk Polsek dan jajaran sebanyak 283 personil. Dengan kekuatan personil yang ada, Polres Malaka tengah berupaya meminta bantuan kendali operasi BKO pada Polda Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Damnas Polda dan Satuan Brimob dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2024 mendatang di wilayah lingkup Malaka. Kalau terkait kesiapan Polres Malaka, khususnya personil yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu 2024 ini atau pengamanan OMB, personil yang dilibatkan itu termasuk Polsek jajaran itu sekitar 283 personil. Sedangkan Polres juga masih meminta BKO ke Polda NTT, yaitu terkait dengan BKO Polda itu sebanyak 150. Di antaranya 100 personil Dalmas Polda itu yang akan nanti juga dilibatkan dalam pengamanan pemilu nanti. Sedangkan 50 untuk Satbrimob. Kita sudah membuat perencanaan untuk berkoordinasi dengan Polda untuk minta BKO-nya. Melalui operasi Manta Brata pun, melalui Kabak Ops terus lakukan himbauan kepada masyarakat agar kerjasama ditingkatkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kita berkoordinasi dengan giat-giat yang telah KPU laksanakan, baik itu dengan pleno maupun pelaksanaan pengumuman hasil pleno itu terkait dengan situasi keamanan di KPU sendiri maupun di wilayah Malaka. Itu kehadiran kami di sana dan kami juga sudah menempatkan personil dan kami sudah sesuai petunjuk sesuai TR dari Polda untuk kami siapkan personil pengamanan terbuka yang dalam hal ini menggunakan pakaian seragam Polri untuk dilibatkan baik di KPU maupun di Bawaslu. Tak hanya masyarakat, KPU dan Bawaslu pun menjadi target pengamanan oleh pihak Polres Malaka dengan menempatkan beberapa personil. Dari Malaka, Maria Kehi melaporkan. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa secara tektonik, provinsi berbasis kepulauan itu dikepung oleh sumber gempa yang potensial. Berikut Fernanda Garus melaporkan. Kepada RRI, Koordinator BMKG Nusa Tenggara Timur Margiono Jumat kemarin menjelaskan, hal itu dikarenakan Nusa Tenggara Timur memiliki sumber gempa sesar naik busur belakang. Selain itu, secara tektonik, wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki 8 lokasi sumber pembangkit gempa bumi. Dan 8 sumber itu juga merupakan sumber yang menjadi penyebab tsunami yang pernah terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pertama, wilayah Flores itu Flores back atras, busur muka belakang dari wilayah utara Pulau Flores atau lebatnya di daerah Laut Flores itu, yang memanjang dari Pulau Wetar sampai Bali. Dua ada Sesar Semau, Sawu, Timur, Sumba Strip Slab, Bondowatu Fault, Sape Strip Slab, dan terakhir yang ditemukan pada tanggal tahun 2021 sesar yang terbaru adalah sesar Cala Utoa yang memicu adanya gempa bumi tanggal 14 Desember 2021 sekitar kekuatannya sekitar 7,4. Selain sumber gempa sesar naik busur belakang, kata dia, Nusa Tenggara Timur juga dekat dengan sumber gempa Megatrust Sumba, sehingga potensi gempa tektonik sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur. Namun, kapan gempa tektonik itu terjadi, pihak BMKG sendiri tidak bisa memprediksi seperti gempa bumi yang terjadi di Kota Kupang beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, secara umum di Indonesia terdapat 3 lempeng yang mempengaruhi gempa bumi, yakni lempeng Australia yang ada di wilayah selatan Indonesia, kemudian lempeng Asia, dan lempeng Pasifik. Potensi bahasa sih, kalau yang back atras itu yang utara di wilayah utara Flores itu atau di laut itu memang potensinya
hampir seperti kejadian tahun 1992, 12 Desember 1992 itu potensinya bisa muncul tsunami. Kemudian para peneliti juga di wilayah Barat Daya, di wilayah Sumba Bawah Daya itu ada potensi yang ke arah Pulau Sumba itu, daerah Provinsi NTB itu sampai di Sumba Barat Daya itu potensi ada namanya Sumba Megatrust, itu ya potensinya menimbulkan tsunami juga. Kemudian ada beberapa lokasi yang banyak juga menimbulkan gempa-gempa darat, misalnya di Alor dan di Kupang sendiri di wilayah Pulau Timur ada daerah, salah satunya di daerah Kabupaten Kupang itu potensinya. Margiono menambahkan gempa-gempa di Nusa Tenggara Timur sulit diprediksi mengingat hingga saat ini belum ada alat yang bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi. Dia menghimbau agar masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap membantu informasi dari BMKG dan selalu melakukan mitigasi bencana sehingga ketika terjadi gempa bumi maupun tsunami, masyarakat sudah memiliki pengetahuan dasar tentang penyelamatan diri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Perkuat pengamanan wilayah perbatasan, Satgas Pamtas RI RDTL bangun kerjasama pemberitaan dengan insan pers di Kabupaten Belu. Laporan berikut disampaikan Egy Araujo. Menggelar Coffee Morning dengan Persatuan Jurnalis Perbatasan Penabatas, Komandan Batalion 742 Satya Wirayuda, Mayor Infanteri Trijuang Danarjati SAP menyampaikan beberapa program unggulan. Program unggulan yang disampaikan Mayor Infanteri Trijuang Danarjati yakni program yang akan dikerjakan selama 1 tahun ke depan di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Dalam kegiatan Coffee Morning dengan Penabatas RI RDTL di Mako Satgas Sektor Timur Umanen, Mayor Infanteri Trijuang menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas dilaksanakan silaturahmi dengan Penabatas sebab rencana ke depan akan melaksanakan kegiatan dan berkolaborasi baik dengan masyarakat, imigrasi, bea cukai selama 1 tahun ke depan dalam rangka pengamanan perbatasan. Pelaksanaan pengamanan kita ini kita laksanakan di sepanjang perbatasan antara Kabupaten Belu dan Malaka, di mana kita tergelar sebanyak 20 pos. Nah, di situ kita melaksanakan tugas pokok kita, yaitu menjaga kedaulatan negara. Di antaranya kita akan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu patroli patok untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga patok-patok perbatasan agar tak berdiri dengan kokoh. Kemudian untuk program-program kita ke depan selama 1 tahun ke depan ini, saat ini kita sudah berjalan selama 1 bulan. Kemudian masuk pada bulan kedua ini, kami akan rencana akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat maupun instansi-instansi terkait, baik dari imigrasi, kemudian dari bea cukai, maupun dari karantina sendiri. Nah, sehingga pelaksanaan Satgas kita selama 1 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa memberikan manfaat khususnya masyarakat di perbatasan. Dalam tugas di perbatasan, Trijuang juga mengatakan bahwa akan ada kegiatan pembinaan khususnya ketahanan pangan dan untuk saat ini masing-masing pos sudah melakukan sosialisasi terkait kebutuhan pupuk karena pupuk menjadi masalah dalam masyarakat sebab harganya relatif tinggi. Pendengar, studi ketokohan sejarah dan pahlawan perlu terus dilaksanakan khususnya di kalangan generasi muda dalam rangka memperkenalkan sejarah perjuangan dan kepahlawanan bangsa. Laporan berikut disampaikan Lady Badin. Hal tersebut disampaikan dosen sejarah FKIP Universitas Flores ND Yosep Dentis SPD MPD dalam momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Menurut Dentis, studi ketokohan perlu terus dilakukan khususnya bagi para akademisi sehingga ketokohan para pahlawan bangsa ini bisa terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat tentang betapa semangatnya para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga spirit perjuangannya bisa diteladani generasi muda di masa sekarang. Banyak sekali tokoh-tokoh lokal ini yang hanya bergema di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional kita kalah. Apakah ini sebenarnya kelemahan kita sebagai masyarakatnya ataukah kelemahan dari pemerintah kabupaten dari masing-masingnya? Punya tanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan, bagaimana seperti apa tokoh-tokoh lokal ini. Studi tokoh, baik kita akademisi, hari ini memang kita giatkan. Studi tokoh itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena dengan hadirnya mereka ini, mereka telah memberi banyak ruang untuk kemerdekaan
Dirinya berharap pemerintah daerah di seluruh Flores dan Lembata dan juga NTT bersama akademisi bisa urun rembuk bersama terkait upaya mengangkat ketokohan para pahlawan daerah menjadi pahlawan nasional. Dirinya mengingatkan studi ketokohan beserta berbagai dokumen dan arsip terkait pahlawan daerah menjadi satu hal yang penting ketika pengajuan gelar pahlawan nasional. Baik pemerintah daerah Kabupaten Dindi dan juga pemerintah daerah seluruh kawasan Flores dan Lembata dan juga NTT, mari duduk sama-sama untuk bisa berpikir. Ini menjadi satu poin penting bahwa angkat sudah kembali, sudah saatnya harus bisa menggali kembali, mengangkat kembali, kemudian menjunjung tinggi integritas, moralitas kehidupan anak-anak lokal ini untuk siap menjadi pahlawan nasional. Kami mengharapkan pemerintah daerah dari pemerintah daerah Flores, NTT dan Lembata ini supaya duduk sama-sama untuk bisa membumikan. Sudah saatnya kita harus mengangkat, menghargai tokoh lokal kita. Yosepdentis juga berharap lewat peringatan Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tahunnya menjadi sebuah momentum baik untuk mengangkat kembali spirit perjuangan dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan persatuan bangsa di tengah gempuran ancaman disintegrasi bangsa. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pendengar, sebelum akhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 65 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kupang menerima surat keputusan. Jelang pemilu 2024, Polres Malaka meminta penambahan personil dari Polda NTT. Sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.